Mari saudara kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan kalau kami ada di bangsa ini. Bangsa yang besar dan penuh dengan berbagai kekayaan alam yang beraneka ragam. Bangsa yang di dalamnya berbagai suku, bahasa ada. Dan kami dipersatukan oleh Tuhan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini sama-sama kami memperingati hari lahirnya Pancasila. Kami berdoa kiranya ibadah kami malam hari ini, ketika nanti kami akan mendengarkan baik firman-Mu, wawasan dan juga sejarah dari apa yang kami peringati hari ini. Arahkan hati kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Memohon Tuhan berkenan sekali lagi boleh menyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami umat-Mu di bangsa ini. Berkatilah waktu ke depan ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini sama-sama kita bersyukur sebagai bagian dari bangsa ini. Saya menghayati bahwa tentunya cerita setiap kita ada di dalam cerita besarnya Allah. Allah yang tidak pernah kebetulan, Allah yang selalu punya rencana yang indah, termasuk ketika saudara dan saya ada di bangsa ini. Kita menghayati Tuhan punya rencana bagi setiap kita, khususnya saudara dan saya umat Allah yang ada di dalam bangsa ini. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal dalam hidup yang kita tidak pernah bisa pilih, tapi Tuhan pilihkan buat kita. Contohnya Bapak Ibu tidak pernah memilih siapa orang tua kita. Ada yang pernah pesan dulu, minta ini dong papa saya, ini dong mama saya. Kita tidak pernah bisa memesan urutan lahir. Siapa yang jadi koko, siapa yang jadi cici, siapa yang jadi dedek. Termasuk kita tidak pernah bisa memesan mau lahir jadi orang apa. Mungkin cita-citanya jadi orang luar negeri. Jadi produk dalam negeri ya. Sehingga kalau itu sesuatu yang Tuhan berikan, saya yakin ada rencana yang Tuhan ingin saudara dan saya hayati, hidupi dalam konteks kita hadir di bangsa Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Mohon tidak salah, nanti hari kesaktian Pancasila 1 Oktober, masih lama ya. Jadi menarik juga kalau kita melihat mengapa ini menjadi hari libur nasional. Bahkan banyak yang ngeh gitu ya. Wah, libur ya. Nah, tapi apa yang sebenarnya sedang kita hayati dan bagaimana secara iman Kristen kita boleh memaknai apa yang sama-sama menjadi warisan indah di dalam bangsa kita. Pancasila, kita sudah mendengarkannya tadi. Pancasila merupakan falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Dan hari lahirnya diperingati setiap tanggal 1 Juni. Tadi pagi saya melihat Twitternya Bapak Presiden. Ini yang ditweet tadi pagi ya. Para pendiri bangsa dari berbagai latar belakang menggali Pancasila dari bumi Indonesia dan merumuskannya untuk menjadi pemandu langkah bangsa ini dalam perjalanan panjangnya. Dengan panduan nilai-nilai Pancasila, Indonesia melangkah maju di tengah deru ombak ideologi lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sejarah, tentu banyak sumber saya coba pilihkan. Salah satunya dari infografis ini. Bapak Ibu bisa membaca lebih jauh kalau searching internet. Tetapi sejarah ini terkait dengan BPUPKI ya. Ini Badan Usaha Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia
yang menggelar 2 kali sidang resmi. Jadi dalam rangka membangun bangsa ini ada panitia yang mempersiapkan, termasuk mempersiapkan apa sebenarnya yang menjadi dasar dari negara kita. Ada 1 sidang lagi yang tidak resmi dan hanya diikuti oleh beberapa anggota di tanggal yang tertera. Apa yang terjadi di dalam sidang itu Bapak Ibu Saudara? Ini sebelum 17 Agustus ya. Maka kita melihat ada 12 anggota berpidato. Salah satunya Muhammad Yamin yang merumuskan 5 asas negara. Di hari ketiga, ini sidang pertama, ada Mr. Supomo. Dia juga mengusulkan rumusan yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka. Dan hari terakhir, Insinyur Soekarno, 1 Juni 1945, memperkenalkan 5 sila kebangsaan Indonesia. Ini format awalnya. Internasionalisme, peri kemanusiaan, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Memang Soekarno dalam urutannya menaruh ketuhanan yang terakhir bukan karena tidak penting, tapi justru ini penting, dan kalau lihat memang akar itu kan selalu yang paling bawah Bapak Ibu Saudara ya. Nah, apa yang sebenarnya menarik adalah yang saya coba kutip juga dari apa yang kemudian disampaikan Soekarno jadi 1 kutipan terkenal. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Menarik ya. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Jadi memang menarik kalau Bapak Ibu perhatikan. Saya menghayati kalau Tuhan yang menciptakan bangsa-bangsa, Tuhan yang menitipkan nilai-nilai yang baik di dalam setiap bangsa. Saya meyakini ya, all truth is God truth. Kalau ada yang bilang, wih kayak nilai Kristen ya, karena Tuhan adalah Allah yang menguasai alam semesta ini. Dari bumi Indonesia lah nilai-nilai ini kemudian digali. Saya coba kutip sebentar saudara ya, seperti pelajaran sejarah Bapak Ibu. Ini semua Bapak Ibu bisa lihat ya, karena sekarang aksesnya sudah banyak di internet. Pidato, saya pernah nonton filmnya. Pidato pidato Soekarno, dia belum presiden itu ya. Waktu dia menyampaikan tentang hal ini. Saudara coba perhatikan sebentar ya. Ini adalah kutipan pidato Soekarno, saya tidak tulis semua, hanya kutipan. Yang dimuat dalam risalah rapat, kira-kira notulen rapat ya, puji Tuhan juga ya, notulennya masih cukup, waktu itu orang tulisnya sama steno ya, jadi cepat sekali, tentang Trisila dan Ekasila. Jadi Soekarno menyampaikan Pancasila, tapi kemudian dia bilang kalau mau dikecilin bisa jadi 3, Trisila, kalau mau dipilih lagi bisa cuma 1, Ekasila ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti membaca dalam sejarah, ini kutipan pidatonya. Maaf, saya bukan Soekarno, saya belum bisa berapi-api seperti dia. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua, buat semua. Nah, kenapa saya kutip? Karena ini menarik saudara ya. Kadang-kadang kita masuk ke Pancasilanya kita lupa. Ada pidato seperti ini. Semua buat semua. Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadi Kusumo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Niti Semiko yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia. Semua buat semua. Jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya 1 perkataan Indonesia yang tulen. Jadi kalau dirumuskan, kalau jadi 3 dia bilangnya ini nasionalisme, demokrasi, dan ketuhanan. Tapi kalau diperes lagi,
dia menemukan kata gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan negara gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Gotong royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Kekeluargaan adalah salah satu faham yang statis. Tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, satu karya, satu gawe. Prinsip gotong royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya. Antara yang Islam dan yang Kristen. Antara yang bukan Indonesia Tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Kita perlu dengar pidato seperti itu sekarang ya. Inilah saudara-saudara yang saya usulkan kepada saudara. Dia pakai sedikit bahasa Belanda ya. Sonder itu berarti tanpa. Sonder perjuangan manusia. Tidak ada satu hal agama. Tidak ada satu cita-cita agama yang dapat menjadi realitas. Maksudnya realita. Jangankan buatan manusia. Sedangkan perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Quran tidak dapat menjelma menjadi realitas sonder perjuangan manusia yang dinamakan umat Islam. Dia lanjut lagi. Begitu pula perkataan-perkataan yang tertulis di dalam kitab Injil. Cita-cita yang termasuk di dalamnya tidak dapat menjelma sonder perjuangan umat Kristen. Jadi jangan cuma ngomong tok, kira-kira begitu ya. Hebat sekali pidato ini. Lalu dia tuliskan, ini ada bagian terakhir ya. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak. Bahkan saya berkata, di dalam Indonesia merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus. Hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang ini. Lain coraknya. Nanti kita bersama-sama sebagai bangsa yang bersatu padu. Berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila. Jadi perjuangannya beda ya. Mereka yang mendirikan, mencetuskan, dan kita yang sampai hari ini juga terus melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai ini. Jadi kemudian saudara, dari pidato-pidato, rumusan-rumusan yang diperkenalkan, ada kemudian dibentuk panitia 9. Nah, panitia 9 ini dibentuk untuk menemukan jalan tengah untuk perumusan dasar negara. Melalui perjuangan, diskusi, akhirnya juga termasuk mencoret kalimat melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena ada Maramis, salah satu yang pasti Kristen ada di situ, ikut merumuskan. Panitia 9 mengambil keputusan tentang rumusan dasar negara RI yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Bapak Ibu Saudara, nilai-nilai semangat perjuangan para tokoh perumus Pancasila terlukis jelas dalam kelima sila. Mereka melepaskan diri dari kepentingan pribadi dan kelompok atau golongan dan lebih mengutamakan kepentingan kemajuan negara serta bangsanya. Saudara, kalau melihat sejarah seperti ini, kiranya kita paham betul negara apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini, oleh para pendiri bangsa ini. Bukan negara agama, tapi negara yang di dalamnya semua agama hadir dan bersama-sama, tidak saling menjelekkan, tidak saling meniadakan, tetapi boleh saling membangun. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah bagaimana kalau kita bicara sekarang iman Kristen dan Pancasila? Ada beberapa bagian yang mungkin saudara perlu pahami juga. Saya mengambil secara khusus dalam buku yang ditulis oleh Tahi Bonar Simatupang, TB Simatupang. Satu buku yang baik untuk Bapak Ibu Saudara warga gereja membacanya ya, Iman Kristen dan Pancasila. Saya tidak yakin masih terbit, tapi kalau cari, saya tadi searching, browsing di beberapa e-commerce masih ada. Apa yang dia sampaikan? Nah, menarik beberapa pandangan ini yang saya ingin sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian
ternyata pada tahun 76 ada konferensi gereja masyarakat dan masyarakat. Nah, pada waktu itu menekankan peranan yang bermanfaat dan sangat diperlukan dari Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai suatu ideologi pemersatu yang menunjuk kepada tujuan negara tapi juga memperdengarkan. Jadi mereka juga secara sadar ingatkan peringatan yang keras terhadap bahaya sakralisasi Pancasila. Jadi jangan sampai juga Pancasila jadi sakralisasi. Maksudnya apa? Kita lihat ya. Pembicaraan dalam konferensi tersebut tentang hubungan yang benar antara Pancasila dan agama-agama berpusat pada penggarisan yang jelas tentang perbedaan antara, nah ini jelas, apa itu ideologi dan apa itu agama. Partisipasi kita dalam pengamalan Pancasila dalam pembangunan nasional tidak berarti, nah saya senang kesimpulan ini ya, saya setuju dengan ini. Tidak berarti usaha-usaha mengkristenkan Pancasila. Nggak mesti begitu juga saudara ya. Atau mempancasilakan gereja. Jadi semua gereja mengganti dasarnya menjadi Pancasila. Karena kita di Indonesia. Tidak. Gereja tidak punya dasar lain kecuali dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Bukan Pancasila. Semua warga negara yang menganut agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang berlainan bersama-sama mengamalkan Pancasila untuk membangun masa depan bersama dalam suasana kerukunan dan kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, ini orang-orang Kristen pemikir bangsa ini ya. Saya harap Bapak Ibu Saudara punya kesempatan juga baca buku-buku yang baik. Nah, ini salah satu yang dia sampaikan. Ini Bapak TB Simatupang. Iman Kristen, perhatikan kalimatnya, dapat memperkaya pengamalan kelima sila ini. Hal ini bukan berarti mengkristenkan Pancasila ataupun mempancasilakan iman Kristen. Tidak harus menjadikan Pancasila sebagai sesuatu yang Kristen, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, baik iman Kristen dan Pancasila bukanlah dua hal yang tercampur, namun berjalan bersisian. Nah, ini yang ditawarkan ya. Nah, ini paham utamanya. Agama bukan ideologi, sebaliknya ideologi bukanlah agama. Meskipun terkandung nilai-nilai Kristiani dalam Pancasila, tidak serta-merta harus diklaim bahwa itu adalah produk kekristenan. Jadi tidak perlu juga sampai sebegitunya ya, supaya kita dengan Pancasila kayaknya deket banget. Wah, itu Kristen punya tuh. Wah, tambah marah nanti orang-orang yang dari kepercayaan yang lain. Lalu bagaimana? Dia menawarkan 4 sikap. Bapak Silalahi menawarkan 4 sikap gereja yang beriman kepada Kristus dan Pancasila. Kekristenan mendukung secara positif, ini kata kuncinya, dan kreatif segala sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan itu juga ada di Pancasila ya, seperti kemanusiaan, keadilan, perdamaian, kelestarian, sambil menolak dan mengoreksi secara kritis dan realistis segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya pikir ini sikap kita yang perlu terhadap dasar negara kita. Kalau ada yang mengatasnamakan Pancasila lalu kemudian mungkin satu waktu melakukan sesuatu yang salah, kita harus bisa kritis. Jadi jangan atas nama Pancasila kayaknya kita telan bulat-bulat juga. Karena kebenaran yang utama adalah firman Tuhan. Dan itu yang kemudian harus berdialog dengan Pancasila yang terus sampai hari ini diamalkan. Saudara, sebagai bagian terakhir, saya ingin mengajak kita melihat sesuatu yang lebih mendasar dalam iman kita. Kalau kita bicara Pancasila dengan nilai-nilainya, itu kita bilang ada di Alkitab ya. Nah, karena itu perlu kita memahami. Saya senang kutipan berikut. Christianity isn't just a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama dengan semua ritualnya. Tetapi lebih utama lagi adalah sebuah relasi dengan Kristus. Relasi dengan Allah di dalam melalui Kristus.
Saudara, ini menolong kita menghayati bahwa agama, khususnya kalau kita bicara kekristenan, lebih daripada sekadar agama. Saya juga nggak bilang kekristenan bukan agama ya, karena kita punya ritual, kita punya ibadah. Tetapi kekristenan lebih daripada agama. Hidup orang beriman bukan sekedar hidup yang ritualistik, saudara. Tetapi harusnya menjadi kehidupan yang berelasi dengan Kristus. Dan kalau itu terjadi, perhatikan, maka ada transformasi. Karena relasi membawa transformasi. Di dalam Efesus pasal yang kelima, saya mengajak kita merenungkan ayat pertama, lalu nanti saya lompat sedikit ke ayat 8 sampai 13. Kalau saudara perhatikan di dalam pasal 5 ayat 1, dituliskan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Bapak ibu saudara, saya pernah datang ke satu sekolah, ini anak SMP ya. Lalu waktu saya berkhotbah, saya tunjukkan gambar. Saya bilang gini ya, coba kamu tirukan apa yang muncul di layar slide. Wah. Lalu kemudian saya keluarkan gambar pertama, saya bilang silakan mau tirukan bunyinya, mau tirukan mimiknya atau gerakannya, silakan ya. Lalu saya keluarkan yang pertama, saya keluarkan gambar kucing. Satu kelas semua, meong begitu ya. Lalu kemudian saya keluarkan gambar sapi. Satu kelas jadi mu begitu. Saya keluarkan gambar rabbit. Udah mulai bingung nih. Rabbit, ada yang tiba-tiba yik gitu ya. Lompat-lompat saudara ya. Terus kemudian saya keluarkan kalimat atau kata ya. Saya nggak punya gambaran image-nya. Saya keluarkan kata Allah. Silakan tiru Allah. Semua anak diam saudara ya. Mungkin juga bingung meniru Allah. Tiba-tiba ada satu anak berdiri. Wah begitu ya. Saya nggak tahu apa maksud dia. Tapi memang waktu keluar kalimat meniru Allah, apa yang terbayangkan di benak Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada ayatnya loh. Ini. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Bahasa yang lain, jadilah peniru-peniru Allah. Bahasa Inggris menggunakan istilah be imitators of God. Tirulah Allah, pasti bukan bicara fisik. Karena Allah tidak punya fisik. Tetapi bicara apa? Karakter. Bicara sifat. Dan menarik sekali kalau kita perhatikan di dalam bagian yang kita baca. Bagi saya karena Allah adalah terang, kemudian muncul sebuah transformasi. Hai kamu yang meniru Allah yang adalah terang, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara lihat ayatnya ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara, kenapa jadi adil? Kenapa jadi benar? Bukan semata-mata karena Pancasila. Tapi karena saudara dan saya meniru Allah yang ketika kita kenal Dia di dalam Kristus membawa transformasi buat hidup kita. Bukan lagi dalam kegelapan, tapi keluar dari kegelapan dan hidup di dalam kebenaran. Buah terang, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Saudara lihat bedanya? Nggak ada buahnya. Tetapi sebaliknya, secara aktif telanjangilah perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Saudara, bagaimana seharusnya peran kita dalam dunia ini? Sebagai anak terang, kita dipanggil jadi garam, jadi terang di dalam dunia. Kita ada di dalam dunia, tapi nggak ikutan seperti dunia. Itulah sikap kita sebagai murid Kristus.
In the world, but not of the world. Bukan mengikuti apa yang dunia lakukan. Punya hidup yang berbeda, berani berbeda. Hidup beda dengan yang lain, salah satu prinsip yang saya ingat ini prinsip hidupnya ikan, Bapak Ibu ya. Katanya ikan itu seumur hidup akan berenang melawan arus. Cuma ikan mati yang ikut arus. Satu lagi yang menarik begini. Kalau Bapak Ibu mancing ke laut, airnya asin ya. Tapi waktu Bapak Ibu dapat ikan, apakah ada yang dapat ikan asin waktu mancing? Enggak ya. Ikan itu asin karena digaremin ya. Meskipun laut asin airnya, daging ikan tetap tawar. Saudara, kita dipanggil di dalam dunia yang gelap ini. Dunia yang ketika saudara dan saya jadi terang, maka nilai-nilai seperti yang disampaikan, ditegaskan di dalam Pancasila bukan sesuatu yang baru buat kita. Makanya saya setuju dengan kalimat Bapak T.B. Silalahi. Iman Kristen, kita itu punya modal saudara untuk mengamalkan Pancasila. Karena secara hidup beriman, kita memang dipanggil untuk menjadi seperti Allah. Iman Kristen dapat memperkaya pengamalan 5 sila. Itu demikian kata Bapak T.B. Silalahi. Saudara, ini kesimpulan saya malam hari ini. Iman Kristen yang kita miliki seharusnya mendorong kita menjadi warga negara yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Mengamalkan Pancasila seharusnya kita lihat sebagai kewajiban kita bukan hanya kepada negara Indonesia, tetapi terlebih utama kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, menggarami dan menerangi bangsa ini dapat kita mulai dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Iman Kristen dan Pancasila bukan dua hal yang saling menggantikan, tetapi kita punya modal yang Tuhan berikan untuk hadir di bangsa ini, membawa transformasi bagi kemuliaan Allah. Kalau saudara adalah anak muda, bagianmu belajar, maka cara belajarmu menunjukkan kamu murid Tuhan, kamu anak-anak terang. Dan kalau kamu melakukan itu, maka ada kebenaran, ada keadilan, karena itu buah terang ya. Nyontek bukan pilihan. Copy paste tugas bukan pilihan. Beda cara saya hidup. Saya mau jujur, saya mau hidup benar. Saya memikirkan orang lain, maka cara bergaul kita juga menjadi berbeda. Cara kita bergaul sebagai anak terang bukan menikmati kegelapan, tapi menelanjangi kegelapan. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara mengaplikasikan hal ini. Kadang nggak mudah ya. Tapi ini panggilan bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tapi warga negara kerajaan surga. Cara kita bekerja, apakah ada transformasi? Dan bahkan hidup berumah tangga kita, apakah menyatakan dengan sungguh perubahan itu? Mari kita jawab hal ini bukan hanya karena ulang tahunnya Pancasila. Kita bersyukur tentunya punya Pancasila, tapi lebih lagi kita menjawabnya dalam hidup beriman kita. Sehingga orang Kristen harusnya menjadi yang unggul di dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Karena kita telah diubahkan dari hidup yang gelap jadi terang. Dan terang hanya berbuahkan hal-hal yang tadi. Kebenaran, kebaikan, keadilan. Dan kiranya kita jadi warga negara yang dipakai Allah membawa pembaharuan bagi bangsa ini. Selamat memaknai Pancasila dengan iman Kristen yang saudara miliki. Tuhan menolong kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak buat firman-Mu. Terima kasih untuk setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu.
Ketika kami sudah mengerti apa yang menjadi hubungan ideologi bangsa kami dan juga iman percaya kami, tolong kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, orang-orang yang tahu banyak, tetapi benar-benar menjadi orang-orang yang mengamalkan, melakukan, memperjuangkan hidup beriman kami di dalam realita keseharian kami. Ampuni kami yang seringkali saat ini dengan berbagai cara ada orang-orang yang mau menghancurkan kesatuan bangsa sehingga berusaha mengganti dasar negara kami. Kami berdoa Tuhan patahkan semua keinginan-keinginan jahat itu. Dan kiranya kalau Pancasila masih bertahan dan kami perjuangkan akan membawa Indonesia yang baik, yang maju, merdeka dan berdaulat. Terima kasih. Sekali lagi tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Amin.